Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua yang selalu mengawal perkara ini. Yang pertama, alhamdulillah kalau memang visum itu udah keluar, dan di dalam visum itu seingat saya bukan hanya visum, ada juga hasil laboratorium, cek darah, dan juga ada hal lain. Nah, isi visumnya mungkin saya tidak bisa sampaikan ya. Tapi yang jelas ini adalah dasar penyidik atau penyelidik, karena ini proses masih penyelidikan, akan mengambil sikap terkait dengan proses hukum laporan Nikita Mirzani dugaan adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang itu. Insya Allah ancamannya 15 tahun. Jadi prosesnya nanti untuk memproses lebih lanjut itu harus berdasarkan, salah satunya itu yang terpenting adalah hasil visum ini. Jadi visum ini menjadi kunci untuk membuka, memproses lebih lanjut adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Itu yang saya ketahui berdasarkan hukum yang berlaku seperti itu. Bang, hasil laboratorium ini kan sudah keluar dan Kanikita ini kan orang pertama yang diberitahu karena ibu dari Laura sendiri. Mungkin setelah mengetahui hasil laboratorium sendiri itu Kaniki gimana? Reaksinya? Kalau reaksi dari awal kan dia sudah bicara waktu itu, jadi dia sangat terpukul. Bahkan bahasanya dia itu seperti yang dia sampaikan beberapa kali, seandainya ini tidak ada hukum, mungkin dia pakai hukumnya sendiri. Itu salah satu kejengkelan, marah Niki, itu sudah disampaikan pada saat proses dia tahu hasil visum. Jadi pada saat hasil visum yang kedua setelah Laura sudah tidak datang bulan dan sudah bersih, maka Nikita udah tahu, tapi secara lisan. Di situ dia sudah emosi. Anak saya kok jadi dihancurkan seperti ini, bahasanya dia. Makanya wajar kalau Nikita itu meledak-ledak. Karena apa yang dilakukan sama Nikita saat ini adalah dalam bentuk untuk melindungi anaknya. Karena anak ini harus dilindungi. Caranya bagaimana? Harus diproses secara hukum. Setelah itu anak ini harus diambil, ditaruh di satu tempat. Nah, bagaimana caranya untuk memproses itu? Memang kita harus melakukan proses hukum. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini itu nanti akan mendapatkan sanksi dan diproses secara hukum seperti itu. Bang, setelah hasil laboratorium ini keluar, apakah bukti laboratorium ini menguatkan laporan Kanikita untuk saudara Eva sendiri? Yang namanya visum pasti hal-hal yang terkait dengan proses hukumnya. Jadi karena ini terkait dengan kejahatan terhadap anak, ada pasal hal-hal terkait dengan persetubuhan dan seterusnya, itu kan pasti akan terbukti. Artinya visum ini yang akan berbicara ada tidaknya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Jadi seperti itu, karena pasal yang dilaporkan itu satu, melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang kedua itu terkait dengan aborsi, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bang, dari hasil visum yang ini mungkin dari Kaniki udah sempat cerita belum ke Abang soal respon dari Laura sendiri, yang maksudnya apakah dia kaget dengan hasil visumnya dia kah atau dia legowo, seperti apa mungkin Bang? Kalau Laura belum berkomunikasi ya, tapi yang jelas waktu ingat saya ada di Polres itu kira-kira 2 hari yang lalu ya, saya sama Niki sebetulnya bertemu dengan seseorang. Di situ orang tersebut menjelaskan, menerangkan bagaimana perkembangan Laura. Jadi perkembangan Laura itu luar biasa sekali, lebih stabil. Bahkan dia bilang, saya kan sama dengan mama saya. Artinya dia menyampaikan bahwa dirinya itu sama, duplikat dari mamanya.
Jadi baik dengan caranya, dan itu disampaikan kepada orang yang melakukan pengawasan, dan itu disampaikan kepada Niki pada saat saya datang bersama Niki kira-kira berapa hari yang lalu. Bang, ini kan sejauh ini sudah ada 13 saksi bang. Mungkin sudah ada obrolan untuk ada tambahan saksi lagi, saksi baru mungkin, Kalau Bang? nanti dalam proses perkembangan yang dilakukan, penyidik punya hak untuk memanggil siapapun saksi yang terlibat, yang mengetahui adanya peristiwa ini. Jadi itu kewenangan penyidik, dan menurut hukum apabila seseorang dipanggil sebagai saksi, dia tidak boleh menolak. Kalau dia menolak itu ada beberapa pasal, salah satunya bisa dianggap menghalangi proses penyidikan, dan ada juga dianggap dia tidak mau datang. Jadi seperti itu. Berarti kalau misalkan nanti pihak kepolisian meminta saksi baru, abang sudah mempersiapkan mungkin? Jadi penyidik yang tahu siapa. Jadi dalam proses itu kan dari saksi itu pasti berbicara. Dia pasti menyampaikan apa yang terjadi. Dari apa yang terjadi itu, kalau memang nanti ada nama-nama yang disebut dan itu sangat relevan dan sangat terkait dalam proses dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur, penyidik pasti akan memanggilnya. Bang, ini untuk penegasan aja sebenarnya, kan kalau dari Laura sendiri sama Fadilnya itu sebenarnya udah membantah kalau nggak ada peristiwa tersebut ya. Nah maksudnya, tapi artinya dari visum tersebut kan ngebuktiin juga kalau peristiwa persetubuhan dan aborsi itu ada. Maksudnya bisa lebih jelas nggak Bang? Mungkin respon dari Laura tuh ketika dijalani visum dia legowo untuk ya udah lakukan aja, karena dia kan juga yakin kalau peristiwa itu nggak ada. Maksudnya dari Laura sendiri sebenarnya gimana Bang? Saya kan sudah berkali-kali menyampaikan bahwa saya tidak pusing dengan apa yang disampaikan oleh orang yang dilaporkan. Jadi terlapor bahasanya. Terlapor itu menurut hukum bukan hanya membantah, ya. Diam juga dibolehkan. Jangan lagi bantah seperti ini silakan. Diam, saya tidak mau diperiksa boleh. Paling dibuatkan berita acara penolakan. Namanya penolakan proses pemeriksaan, itu dibolehkan. Jadi tidak penting bagi saya dia itu mau bilang apa saja, karena bagi hukum yang terpenting itu dua alat bukti. Nah, dua alat bukti, visumnya udah keluar, keterangan saksi sudah ada, bukti-bukti petunjuk yang lain sudah ada. Jadi dia mau mengakuin silakan, mau membantah silakan. Semakin dia membantah, semakin dia masuk dalam persoalan terperangkap dengan apa yang dia katakan sendiri, seperti itu. Bang, ini kan juga banyak banget dari luar netizen dan segala macam mempertanyakan kenapa Bang Fahmi ini tadi yang kayak Bang Fahmi bilang tidak mau menanggapi omongan-omongan dari terlapor gitu kan Bang. Gak penting. Iya, memang dari segi abangnya memang apa yang memang harus di persidangan aja seperti apa Bang? Bukan, karena saya ngerti hukum Pak. Saya ngerti hukum dan saya yang mengajari hukum. Saya dosen. Jadi saya juga tahu hukumnya itu seperti apa. Jadi kalau saya tahu hukum, ya saya harus berbicara secara hukum. Jadi tidak mungkin saya menanggapi hal-hal di luar konteks hukum. Jadi salah satunya terkait dia membantah. Silakan mau bantah, mau tiap hari membantah juga nggak pusing saya. Nah, jadi KUHP sendiri itu membolehkan hak ingkar, itu namanya hak ingkar. Di dalam KUHP itu ada hak ingkar. Hak ingkar itu diberikan kepada orang yang menjadi terlapor. Tapi terlapor nanti pada proses lebih lanjut menurut KUHP itu kan menjadi tersangka. Tersangka itu punya hak ingkar. Hak ingkar. Jadi aku nggak mau diperiksa, ya nanti dibuatkan. Nggak mungkin dipukuli. Sudah bukan zamannya lagi. Oh, Anda nggak mau diperiksa? Nggak. Kenapa? Ya sudah, saya nggak mau Pak. Saya buatkan berita acara ya penolakan. Dibuatkan Pak penolakan. Karena penyidik itu tidak akan berharap dari pengakuan terlapor, karena penyidik itu pasti akan mengungkapkan fakta-fakta pembuktian dari proses sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yaitu keterangan saksi, pendapat ahli, bukti surat. Itu kan sudah 3 kalau itu saja. Jadi bukti surat juga bisa menjadi beberapa surat, termasuk WhatsApp dan apa saja yang ada. Salah satunya juga adalah visum. Itu adalah hal itu. Jadi menurut KUHP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.
Jadi proses lebih lanjut dari proses ini itu menjadi kewenangan penyidik. Tapi saya berbicara secara hukum. Secara hukum acara, prosesnya setelah proses penyelidikan nanti akan naik kepada tahap yang namanya penyidikan. Tahap penyidikan itu adalah tahap di mana akan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya perbuatan pidana tersebut. Jadi saya kembalikan lagi, penyelidikan itu adalah rangkaian proses pemeriksaan untuk mencari dan menemukan ada dan tidaknya peristiwa pidana. Setelah itu naik ke penyidikan. Kalau memang ada peristiwa pidana, naik penyidikan itu untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya orang yang bertanggung jawab itu nanti ditetapkan menjadi tersangka. Itu hukum acaranya seperti itu. Ya, proses ini kita ikutin saja seperti apa. Bang, kalau Bu Nurma tadi bilang bahwa hasil visumnya itu akan dibacakan di pengadilan, Bang. Kalau visum itu pasti, Pak, pasti dibacakan. Jadi visum itu, makanya selalu kita sampaikan, visum itu kalimatnya visum et repertum. Jadi proses hukum bunyi itu nanti akan terbuka dan mungkin Anda bisa tahu itu pada saat proses di persidangan. Jadi penyidik itu yang punya, jadi itu dalam bentuk label, nanti dia itu pasti nanti akan dikasih tanda-tanda tertentu dari hasil visum itu. Penyidik akan membaca hasilnya. Penyidik yang punya hak membaca, mengetahui dari hasil apa yang ada di kesimpulan dan apa yang ditemukan dari visum itu, nanti itu yang dijadikan dasar untuk menindaklanjuti proses ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jika ditemukan adanya peristiwa-peristiwa pidana. Jadi misalnya dari visum itu ditemukan bla 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 dan seterusnya, itu dijadikan dasar untuk memproses lebih lanjut. Memang betul tidak punya hak siapapun. Pemahamannya itu penyidik punya hak untuk mengetahui, tapi masyarakat tidak boleh tahu karena itu nanti prosesnya di pengadilan. Di pengadilan pasti akan terbuka. Sayangnya karena perkara ini perkara anak, pasti akan tertutup. Tapi mungkin melalui humas yang ada di sana Anda bisa tanya. Setelah proses sidang, apa sih sebetulnya isi visumnya? Tapi kalau sekarang Anda nggak punya hak dan Anda tidak bisa dapatkan informasi apa-apa. Berarti kalau dari KUHP pidana, Bang, kalau pidana, kalau misalkan undang-undang anak itu, apakah nanti biasanya proses itu dirilis dan dibacakan di depan media atau gimana, Bang? Tidak, sidangnya tertutup. Enggak, nanti ketika ini jadi tersangka. Ya, itu kan tergantung dari karena begini, di dalam perkara ini dugaan yang melakukan tindak pidana itu sudah dewasa. Secara hukum sudah dewasa. Korbannya anak-anak. Oleh karenanya nanti akan tunduk pada peradilan anak dan ada aturannya, seingat saya kalau tidak SEMA Perma ya, yang mengatur proses peradilan tindak pidana terhadap anak. Jadi ada sendiri. Jadi prosesnya itu tertutup, itu artinya begini, tertutup untuk publik. Jadi tidak bisa kita sidang seperti yang kita sidang, kita bisa masuk, pintunya dibuka, semua orang bisa hadir, bisa mendengarkan, tidak. Karena ini adalah peradilan anak nantinya, karena salah satu korbannya itu adalah anak. Nah, nanti sidangnya tertutup, tapi apa yang ada dalam proses sidang mungkin itu menjadi kewenangan humas yang ada di pengadilan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Pasti yang disampaikan itu intisarinya, karena proses apa yang ada di dalam proses persidangan itu tidak mungkin disampaikan secara keseluruhan. Sedikit komentar dong terkait adanya saling lapor, kan beberapa netizen juga, gimana nih kok bisa jadi saling lapor nih, bukannya dengan inti masalahnya gitu. Saya tidak akan menanggapi karena saya tidak tahu laporannya apa, ya, laporannya itu mengenai apa, yang dilaporkan siapa, karena yang saya berapa kali saya lihat itu sepertinya yang menyampaikan sesuatu kalimat-kalimat itu ada seperti bukan Nikita Mirzani. Jadi bukan Nikita Mirzani. Kalau Anda lihat, kalau dilihat Instagram itu orang menyampaikannya Mama Lemon. Seingat saya seperti itu. Kalau memang yang menyampaikan itu Anda ketahui itu Mama Lemon,
harusnya yang dilaporkan Mama Lemon. Karena subjek hukum dalam perkara pidana itu jelas. Beda dengan tindak pidana yang tertentu yang tidak diketahui siapa pelakunya. Jadi itu namanya siapa pelakunya dalam lidik. Tapi dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran, itu jelas harus mengerucut kepada siapa pelakunya. Nah, pelakunya menurut rekan-rekan semua media yang saya tanya pada saat itu, yang selalu menyampaikan suaranya itu dalam bentuk ada seseorang yang disebut Mama Lemon. Kalau memang itu Mama Lemon, ya laporkan Mama Lemon. Kalau melaporkan orang lain nanti terjadi perdebatan. Apa yang dilakukan oleh Nikita, sedangkan yang melakukan itu adalah bukan Nikita. Banyak juga yang mempertanyakan akunnya itu kan akun Nikita Mirzani di Bang. Nah, makanya dari segi hukum sendiri itu seperti apa? Bagaimana yang dilaporkan itu akun itu tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Yang namanya pencemaran nama baik itu pasti yang melakukan manusia. Akun tidak bisa memfitnah. Yang memfitnah pasti manusia. Manusia di dalam peristiwa ini ada yang disebut sama teman-teman semua itu adalah selalu dipanggil dengan sebutan Mama Lemon. Ya, dan memang betul saya lihat itu adalah seperti lemon. Jadi kalau memang seperti itu ya sampaikan, nanti biar terungkap Mama Lemon ini apa relevansinya dengan persoalan ini. Tapi kalau misalnya yang dilaporkan orang lain, terus orang lain itu menyatakan bahwa lah saya melakukan apa? Oh ini Anda melakukan, ini kan bukan saya, ini kan Mama Lemon. Terus bagaimana cara menyelesaikan? Jadi alangkah baiknya yang dilaporkan itu subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Bang, balik lagi ke hasil visum nih Bang. Dengan hasil visum yang ada, yang mungkin Abang udah tahu gitu. Tadi Abang bilang sempat ancamannya juga 15 tahun. Seberapa yakin Abang bisa merealisasikan? Itu bukan kita lagi ngurusin apa, begitu pun nggak perlu realisasi. Ini proses hukum itu pasti akan ditindaklanjuti oleh penyidik, jadi bukan saya. Jadi saya hanya melaporkan dan saya mencari keadilan. Nah, keadilan itu akan ditindaklanjuti oleh penyidik. Penyidik yang Anda tanyakan. Kalau saya adalah mewakili korban, dalam hal ini korban itu adalah Nikita Mirzani karena yang menjadi korban adalah anaknya. Sedangkan anaknya masih di bawah umur sehingga beban tanggung jawab itu ada di Nikita Mirzani, seperti itu. Abang kalau melihat kemarin yang ceritanya bahwa orang di perubahan Barat, Abang sendiri sebagai kuasa hukum dan sebagai ibaratnya orang yang pernah tahu Luli, pegang palanya Luli lah, gimana Bang melihat dia perubahannya? Kalau saya melihat perubahannya lebih baik ya, saya nggak ketemu, saya tidak ketemu ya. Saya tidak bertemu, tapi setelah saya berbicara dengan salah satu ibu yang kemarin datang di Polres, ibu itu yang berbicara dengan Nikita, saya mendengarkan banyak hal yang positif yang terjadi. Jadi pengaruhnya itu jauh lebih baik. Jadi saya bisa menyatakan bahwa saat ini Laura itu kembali menjadi Laura anaknya Nikita Mirzani. Jadi dengan ketegasannya, dengan keberaniannya, ini Lauranya Nikita Mirzani. Jadi bukan yang suka teriak-teriak seperti yang kemarin Anda dengarkan. Jadi itu perubahan yang drastis dan itu sangat drastis kembali. Jadi ada dia bilang saya kan sama dengan mama saya. Dia sampaikan dengan ibu itu. Jadi saya sama dengan mama saya, jadi saya itu duplikat. Artinya betul-betul saat ini dia sadar bahwa dia punya mama dan dia itu identik dengan mamanya. Itu pengakuan seorang anak yang berumur 16 jalan 17 tahun. Bang, artinya ketika adanya seorang ibu-ibu, Nikita jadi pun tidak bisa untuk melihat secara langsung. Bukan tidak bisa melihat secara langsung, bisa kalau dia mau. Dan itu nanti akan melalui pihak penyidik akan berkomunikasi dengan safe house ya. Cuma ada kalanya dinasihati supaya saat ini itu biar ketenangan itu yang didahulukan. Jadi biar Laura tenang dulu
supaya semakin hari semakin tenang, dia kembali menjadi dirinya sendiri, dia kembali menjadi Lauranya Nikita Mirzani, itu lebih mudah untuk berkomunikasi. Jadi kemungkinan yang saya sarankan dan disarankan itu mungkin pamannya yang akan berkomunikasi mendatangi terlebih dahulu, karena biar tidak terjadi tiba-tiba terus emosi lagi. Nah itu banyak yang menyarankan seperti itu. Tapi Nikita nggak ada masalah kalau dia mau bertemu kapan saja. Jadi tidak ada batasan untuk keluarga bertemu. Keluarga dalam hal ini adalah orang tuanya, pamannya, kapan saja mau ketemu silakan, tapi harus berkomunikasi dulu, nanti disiapkan tempat supaya bisa bertemu. Jadi nggak ada hal-hal yang dihalang-halangi. Sebetulnya hak itu diberi kebebasan untuk bertemu. Katanya jadwalnya kapan Bang? Ketika omnya Nikita Laura sendiri dijadwalkan nggak Bang? Jadi bukan dijadwalkan ya, tinggal kapan Edwin ada waktu dan dia berkomunikasi, karena kan nanti disiapkan tempatnya biar bisa bertemu, nanti dilihat dengan pertemuan itu apa yang terjadi dan yang terbaik nantinya buat Laura saat ini. Bang, mau nanya. Kan ini Laura sampai kapan sih Bang maksudnya untuk pemulihan di safe house? Karena kan kemungkinan nanti ada nggak sih Bang untuk Laura sendiri menjadi saksi pas nanti menjadi sampai penyidikan berjalan ini? Kalau dia kan saksi korban, dia pasti diperiksa. Cuma sampai kapan ya memang memerlukan proses ya, karena Anda bisa melihat pada saat saya bersama Nikita dan juga Edwin mencoba untuk membawa dia supaya dia bisa divisu, bisa diproses hukum, itu memerlukan sesuatu yang ada ketegangan, kesalahpahaman, dan dia berontak, teriak-teriak. Jadi itu biarin dulu lah, biar dia tenang. Jadi nanti akan disampaikan oleh unit perlindungan perempuan dan anak bagaimana progresnya, perkembangan secara batiniah dan juga perkembangan secara lahiriah. Artinya apakah dia sudah tidak marah-marah, apakah dia sudah tidak memukul orang atau dan sebagainya. Tapi saya hanya selintas kemarin itu, yaitu kalimatnya saya kan sama mama saya. Artinya yang selama ini dia tidak selalu menyebut nama terhadap mamanya udah beda. Artinya dia mengakui kalau dia anaknya Nikita Mirzani dan dia adalah identik dengan mamanya. Itu yang disampaikan Laura kepada salah satu yang memberikan perlindungan, seorang ibu yang selama ini dekat sama Laura, yang selalu mengarahkan, mengajak komunikasi, menenangkan batinnya dan sebagainya. Itu yang disampaikan kepada Nikita Mirzani seperti itu. Jadi poinnya tidak adanya visum ini sudah keluar, poinnya apa sih? Dari kalau proses visum sudah keluar, berarti proses ini akan diputuskan, ditindaklanjuti. Kalau ditindaklanjuti, maka prosesnya itu namanya penyidikan. Kalau sudah proses penyidikan, maka akan dipanggil semua sebagai saksi. Nah, dari sekian orang yang dipanggil dari saksi, pasti ada yang menjadi terdiduga telah melakukan dugaan tindak pidana. Ya, mereka yang diduga yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa ini, itu nanti akan ditetapkan menjadi tersangka. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kalau kemarin dipulangkan, dan memang wajib dipulangkan, jadi justru salah kalau kemarin itu tidak dipulangkan, karena kemarin itu prosesnya adalah penyelidikan. Kalau penyelidikan seseorang ditahan itu melanggar hukum. Jadi tidak perlu joget-joget karena tidak ada manfaatnya. Oke.